Maafnya Pak, ini saya panjangkan dulu. Kita coba. Nah, di sini Pak Adrianus sudah berbicara. Nah, ini. Nah, itu Bapak Ibu. Terus tergantung Bapak Ibu sih. Cuma kalau KineMaster kelemahannya ini tidak bisa tumpuk-tumpuk Bapak Ibu. Jadi hanya maksimal 2 tumpuk kalau KineMaster. Jadi videonya hanya tumpuk 1-2. Kalau saya pengennya sih misalkan di sini kalau misalkan ada tokoh habis ngomong dia tetap berkedip-kedip ya. Berkedip-kedip tetap tapi tidak ngomong, terus tokoh satunya ngomong di sini. Terus ini setelah ngomong berkedip-kedip lagi. Ini masih saya belum menemukan caranya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah mahir bisa ditumpuk-tumpuk, mungkin bisa nanti videonya. Jadi kalau saya ingin membuat yang berkelanjutan, nah, misalnya seperti ini, maka saya akan melapis lagi. Misalkan, nah ini kebetulan ada teman saya Pak Muklis, misalkan ini. Jadi ini bisa Bapak Ibu, jadi bisa berlanjut. Cuma setelah Pak Muklis yang tayang, Pak ininya yang hilang, Pak Adrianus. Jadi mungkin bisa. Ini kita coba ya Bapak Ibu ya. Kita rekam lagi selama 15 detik. Ya, caranya kita rekam lagi. Halo, selama 15 detik. Ini kita simpan prosesnya. Kita tuh Saya berdinas di SMPN 1 Sandro Kuning, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Ini pakai suara saya semua Bu. Cuma pitchnya tadi itu saya rendahkan sehingga menjadi suaranya agak besar. Kalau suara saya yang asli kan ya cempreng seperti ini gitu. Lah, tinggal nanti Bapak Ibu bisa memodifikasi dengan hal-hal lain yang kira-kira menarik. Jadi nanti anak-anak biar tertarik lah diisi dengan pahlawan, misalkan Bapak Ibu misalkan ini ya, katakanlah ada teksnya, kita isi dengan tulisan Bapak Ibu. Misalkan di teks, misalkan nama, nah, misalkan seperti ini. PT Rego. Ya mungkin seperti ini. Nah, mungkin bisa dibuat, nah, katakanlah dibuat apa ya? Dibuat. Jadi ketika di sini pahlawannya berbicara, di sini ada redaksinya, di sini ada redaksinya. Jadi enak. Jadi kalau bisa kita buat skenario seperti itu. Jadi di sini ada redaksinya, misalkan Adrianus Tutorego dan di sini juga berbicara seperti itu. Jadi anak paham. Lah, ini bagaimana kalau misalkan dibuat untuk pahlawan, seri pahlawan-pahlawan? Mungkin itu lebih menarik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu misalkan yang mengajar SD menjelaskan mengenai materi tentang pahlawan nasional. Di situ misalkan ada gambar Tuanku Imam Bonjol. Lah, Bapak Ibu tinggal mendownload gambar Tuanku Imam Bonjol, kita kasih narasi, narasinya ada di samping sini. Terus di sini adalah video rekaman Tuanku Imam Bonjol. Dia berbicara seolah-olah membaca biografinya. Itu menurut saya sih anak-anak akan lebih tertarik untuk mengenal dan mungkin bisa lebih apa ya? Lebih cepat untuk memahami karena anak-anak diajak untuk bermain sambil belajar. Begitu juga mungkin nanti tokoh-tokoh ilmu pengetahuan, misalkan kalau matematika, seperti saya ngajar matematika mungkin dikenalkan yang namanya dengan aljabar. Siapa sih penemu aljabar, itu dibuat seperti itu.
Ini contoh sekedar untuk pembuatan media pembelajaran. Jadi nanti saya tidak begitu banyak menjelaskan mengenai KineMaster ya. Nanti karena mungkin saya tidak begitu ahli, cuma Bapak Ibu nanti bisa mengoprak-oprak KineMaster. Terus ketika ini sudah selesai Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu di sini ada 3 pilihan. Sorry, kita centang dulu. Nah, di sini ada tombol Bapak Ibu. Nanti ada tombol share. Nah, ini share. Nah, ini ada 3 pilihan, di mana Bapak Ibu bisa disimpan ke video galeri, atau disimpan ke FB, atau di album YouTube, atau G+, atau Dropbox. Itu silakan Bapak Ibu bisa explore. Jadi itu materi menurut saya Bapak Ibu ringan, sederhana, tapi cukup mengena. Jadi kita bisa menggunakannya. Cuma kelemahannya sekali lagi, kalau kelemahannya KineMaster itu gambar itu tidak akan bisa bertumpuk. Ini mungkin saya akan mempelajari lebih lama lagi. Pengen saya sih gambar ini seperti Pak Adrianus ada di kiri ya. Terus ketika Pak Mulkis ada berbicara di kanan, Pak Adrianus tetap masih ada di kiri. Ini mungkin hanya 2 orang bisa, tapi kalau misalkan 3 orang, ini tidak bisa. Karena di KineMaster hanya maksimal untuk video 2 tumpuk. Jadi seperti itu. Itu untuk penggunaan di aplikasi KineMaster. Mungkin untuk yang gambar seperti tampilan di video pahlawan ini mungkin editingnya mungkin tidak menggunakan KineMaster, tapi menggunakan yang lain-lain. Tapi beda lagi kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan perekam layar dari HP-nya langsung. Jadi diputer di HP-nya langsung Bapak Ibu. Ini mungkin bisa jadi seperti ini. Jadi tampilannya video direkam langsung lewat aplikasi bawaan HP atau dari HP-nya. Jadi tidak kita editing dengan menggunakan aplikasi lain. Jadi langsung berurut. Itu mungkin bisa. Jadi tinggal gabung-gabung. Jadi direkam satu-satu dulu pakai HP, terus dipotong, direkam lagi, dipotong, mungkin akhirnya digabungkan dengan Windows Movie. Bukan Windows Movie, tapi apa ya namanya? Sebentar. Format Factory. Jadi bisa seperti itu. Jadi intinya Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu bisa membuat gambar bergerak. Mungkin editingnya bisa pakai Windows Movie. Bukan Windows Movie Format Factory. Jadi saya tunjukkan aja mungkin kalau Format Factory ada Bapak Ibu ya. Jadi video Bapak Ibu yang sudah dibuat itu bisa digabung Bapak Ibu model seperti ini nanti. Jadi model seperti ini, persis seperti ini, dengan syarat Bapak Ibu memindahkan file video tadi ke laptop. Di sini ada Bapak Ibu bisa menggunakan yang namanya Format Factory. Nah, Format Factory ini ada yang namanya video. Mana video? Nah, ini ada video join. Jadi menggabungkan beberapa video. Ini ada beberapa video. Ada settingannya MP4, terus kualitasnya apa. Jadi seperti ini. Dipilih-pilih sendiri Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada ya di aja kualitasnya. Lalu add file, ini pilih video. Nah, ini silakan Bapak Ibu pilih video yang ada. Jadi seperti itu. Ini bentar lagi saya coba dulu mempraktekkan, kita coba. Saya tak mau mindah video dulu. Bentar Bapak Ibu ya. Saya stop share dulu Bapak Ibu ya, karena saya mau buka WA. Mohon maaf sebentar. Saya mau download WA dulu sebentar. Ini saya cari bagaimana cara menggabungnya langsung Bapak Ibu. Sabar. Sementara tidak saya buka share screen-nya. Jadi langsung sekalian saya cari menggabungkan dengan Format Factory biar jadi bagus.
Sabar Bapak Ibu ya, sabar sebentar. Mungkin Bapak Ibu sambil nunggu bisa prasansi terlebih dahulu. Bentar Bapak Ibu, saya ambil contoh. Dua saja. Bentar Bapak Ibu ya. Ini tinggal ambil selesai. Tinggal ngambil data miliknya Adrianus. Silakan Bapak Ibu mungkin bisa presensi terlebih dahulu. Karena setelah ini kita mencoba menggabungkan video. Oke. Ya, Bapak Ibu silakan di presensi dulu. Kami sudah bagikan di kolom chat, di chat box, link presensi, link daftar hadir. Silakan Bapak Ibu isi. Kami bagikan kembali. Bapak Ibu yang akan bertanya sebentar dalam sesi diskusi tanya jawab, yang mau menulis di chat box di kolom chat, ditujukan kepada everyone ya. Sebelum klik kirim, ditujukan kepada setiap orang agar pertanyaannya bisa dibaca oleh semua orang. Jangan ditujukan kepada host privately atau presenter privately. Jangan ditujukan secara privat kepada host karena hanya kami atau presenter yang bisa membaca pertanyaan Bapak Ibu. Jadi kepada everyone. Terima kasih. Bapak Ibu sekali lagi ini kita coba untuk menggabungkan video. Jelas Pak ya, Pak Adrianus ya, kelihatan ya? Iya jelas Pak. Oke. Ini saya mencoba menggunakan format factory. Sebenarnya banyak Bapak Ibu ada beberapa video yang bisa digabung. Aplikasi penggabung video itu berbagai macam. Saya mencoba ini Bapak Ibu. Sebenarnya bisa menggunakan yang bagus itu apa tadi itu? Ada pokok banyak bisa menggabung video. Saya coba pakai video joiner yang format factory saja. Saya pilih add file. Saya download. Nah, ini ada videonya Bu Mitira sama Pak Adrianus. Ini saya open. Nah, ini Bapak Ibu, ini bisa MP4 atau bisa MKV. Ini kita setting MP4. Ini optimum quality. Ini nyetingnya kalau pengen dikecilkan, ini di sini. Nah ini pilihan macam-macam Bapak Ibu. Sampai yang paling kecil sampai yang paling bagus. Terus kita anggap optimum aja lah, biar nanti kalau diunggah ke YouTube bagus. Kita oke. Lalu kita oke Bapak Ibu. Terus kita start. Nah, ini sudah komplit ini. Kalau sudah komplit, kita tinggal cek aja hasil outputnya. Nah, ini video joiner. Ini contohnya. Ini gambarnya Bu Mitira. Nah,
Jadi kemungkinan Bapak Ibu video-video pahlawan tadi itu menggunakan penggabung video. Jadi beberapa video yang sudah dibuat dengan apa ya tadi motion portrait tadi itu bisa kita gabung dengan menggunakan aplikasi format Factory ini. Sangat mudah Bapak Ibu. Jadi kita bisa nanti membuat model-model pembelajaran. Jadi ada kalau mau buat model seperti yang pahlawan tadi itu ya caranya pakai menggabung video. Tapi kalau mau menggunakan yang seperti ada tampilannya, ada gambar desain backgroundnya itu pakai KineMaster. Jadi itu Bapak Ibu mungkin tambahan untuk penggunaan pembuatan media pembelajaran dengan berbasis gambar bergerak. Tapi yang paling penting Bapak Ibu dalam membuat satu media pembelajaran itu harus tahu konteksnya dan harus tahu jelas tujuannya itu apa yang ingin dicapai. Jadi misalkan Bapak Ibu membuat menjelaskan mengenai tentang gambar, bahkan gambar hewan pun bisa dibuat berbicara Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ngajar di taman kanak-kanak atau di PAUD yang membutuhkan hewan yang biasanya kan ada cerita tentang hewan namanya fabel itu ya. Nah, fabel itu dibuat hewannya yang berbicara. Jadi seperti di animasi anjing kartun. Nah, yang paling penting Bapak Ibu adalah Bapak Ibu harus punya konsep tujuannya yang ingin dicapai apa, narasinya bagaimana. Sehingga nanti ketika dalam satu pembelajaran itu tujuan itu bisa tercapai. Sehingga nanti Bapak Ibu itu tidak sia-sia membuat satu media pembelajarannya. Sehingga langsung ketika menjelaskan pakai media gambar tujuannya ini. Ketika anak-anak setelah melihat maka anak-anak akan paham. Itu tujuan kita untuk belajar membuat media pembelajaran berbasis gambar bergerak. Jadi yang paling enak ya seperti ini. Itu mungkin Pak Adranus karena memang materinya pendek dan tidak rumit sih. Jadi itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mungkin kita buka sesi tanya jawab dan beberapa kali Bapak Ibu sudah mencoba. Kalau ada kendala mungkin bisa di share bareng-bareng di sini. Monggo Pak Adranus, saya kembali lagi ke Pak Adranus. Oke, terima kasih Pak Sohib atas presentasinya aplikasi Talking Photos dengan motion portrait tadi yang sangat menarik, inovatif menurut kami dan sangat membantu dalam pembelajaran sebagai media pembelajaran untuk mengatasi kebutanan siswa dalam PDC jarak jauh mengandung unsur yang mendidik sekaligus unsur edukatif sekaligus unsur permainan di dalamnya ada yang lucu menarik sehingga bisa menarik siswa untuk tetap pelajaran. Baik, terima kasih Pak Sohib. Kita buka sekarang sesi tanya jawab dan diskusi dengan rekan-rekan guru hebat yang kita di hari ini. Bapak Ibu guru, kami sampaikan pertama ada dua cara untuk kita bertanya kepada pemateri Pak Sohib. Yang pertama adalah dengan raising hand. Bapak Ibu mengklik icon tangan yang ada di sudut kanan bawah atau di bagian tengah ponsel kalau nggak salah ya. Kalau di layar laptop atau PC sudut kanan bawah ada 5 jari, ada 5 jari seperti yang Pak Puspo sudah lakukan sekarang. Tangannya sudah terangkat, itu berarti siap untuk bertanya secara langsung kepada pemateri. Cara yang kedua, Bapak Ibu menuliskan pertanyaan atau saran di kolom chat. Sebelum Bapak Ibu kirim, dipastikan dulu kalau itu ditujukan kepada setiap orang atau to everyone atau to all panelis. Jadi boleh ke semua panelis. Oke, boleh silakan. Kemudian juga ke everyone. Paling bagus kepada everyone, setiap orang agar semua yang ada dalam webinar ini bisa membaca. Sekiannya Bapak Ibu, kita mulai dari yang raising hand. Saya lihat Pak Puspo Andoko sudah angkat tangan. Silakan Pak Puspo, langsung ke pemateri. Terima kasih Opa atas kesempatannya yang diberikan pada saya. Selamat malam, assalamualaikum Pak Sohib. Waalaikumsalam. Oke, salam Pak Puspo, ketemu lagi. Iya. Yang jelas ini menarik. Artinya kita punya banyak hal untuk memberikan
memberikan sesuatu pada anak didik kita, salah satunya yang sekarang ini. Yang ingin saya tanyakan, kalau tadi Pak Sokip untuk factory-nya, ya, tadi sudah mencoba format factory-nya, membukanya masih itu mau mendownload di situ. Kalau punya Pak Sokip itu tipenya 461, 4621 sama 461 itu. Nah, ketika saya klik untuk format di browsing saya itu, apakah format untuk lisensinya, artinya jenis dari format factory itu pengaruh sekali, karena mungkin biasanya apalagi yang gratis-gratis itu biasanya kan kadang-kadang juga ada watermark-nya atau gimana, itu mohon penjelasan. Kalau yang kedua, berarti bisa digunakan atau edit tidak hanya pada KineMaster ya Pak Sokip, artinya bisa menggunakan aplikasi lain selain KineMaster. Terima kasih Pak Sokip. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Langsung saya jawab Pak ya. Ya. Oke. Terkait format factory, Bapak Ibu, saya menggunakan format factory edisi 4.6.1. Itu edisi lama Bapak Ibu. Yang terbaru itu kalau tidak salah 4.9. 4.9 atau 4.8 gitu. Tapi tidak, kalau format factory itu enak Bapak Ibu, nggak ada watermarknya. Tidak ada watermarknya dan itu bisa digunakan untuk berbagai macam hal. Tapi kalau saya itu seneng, karena sudah seneng yang lama, itu tidak mau cari yang baru Bapak Ibu. Karena kadang-kadang cari yang baru itu bisa jadi masalah. Jadi seperti itu kalau saya. Nah, yang penting aplikasi itu bisa digunakan untuk menggabungkan video. Jadi seperti yang saya tampilkan tadi. Mana ya? Oh. Yang pahlawan tadi ini, sebentar saya tunjukkan dulu. Bentar. Mana tadi pahlawan? Bentar ya. Nah, saya share dulu. Nah. Nah, yang pahlawan ini kemungkinan besar Bapak Ibu. Ini berupa dari gabungan video yang dibuat dengan animasi motion portrait atau potong portrait, tapi kemungkinan besar ini motion portrait. Itu di save dijadikan satu, akhirnya digabung di KineMaster. Setelah mengalami editing hal-hal yang tidak penting dipotong dulu, terus disimpan ulang, disimpan ulang, baru digabung dengan aplikasi format factory atau aplikasi lain. Jadi Bapak Ibu tidak harus menggunakan format factory untuk menggabungkan aplikasi. Banyak aplikasi-aplikasi yang pengolah video itu yang bisa digunakan untuk menggabungkan beberapa video. Itu bebas Bapak Ibu, karena aplikasi yang di save oleh motion portrait itu kan berbentuk video, itu sudah convertnya MP4. Jadi bisa Bapak Ibu gunakan hal-hal yang lain. Tapi kalau Bapak Ibu tidak pengen ribet, gunakanlah format factory. Karena format factory itu paling gampang Bapak Ibu. Daripada aplikasi-aplikasi yang lain, tinggal videonya ini saya tunjukkan. Nah, tinggal ada video joiner, diklik aja video berapapun, anggap kita pilih optimum, kita pilih add file, sudah masukkan berapa video, sudah gabungkan, lalu di OK, terus di join, misalkan seperti ini. Misalkan ini gambar, nah ini gambar ini tadi, di open, lalu di OK, di join, selesai, ditunggu, sudah tinggal dilihat di outputnya. Jadi itu yang paling gampang Bapak Ibu untuk video dengan format factory. Bahkan format factory pun bisa digunakan untuk memotong video. Makanya saya lebih senang format factory, lebih gampang. Jadi misalkan kita punya video ya, misalkan
misalkan kita ambil videonya Pak Opa. Nah ini bisa kita potong Bapak Ibu. Kita klik. Kita mulai dari mana sampai kemana motongnya. Jadi ada ringnya. Ini 8 detik. Berarti kita potong aja mulai dari 02. Jadi ini kan berjalannya waktu video itu 8 detik. Jadi mulai dari 02 sampai 04. Maka ini akan langsung kita potong aja sudah. Kita potong dengan klik OK. Maka nanti videonya apa akan tersisa cuma 2 detik. Langsung ini tadi ya simpanan yang tadi kita remove aja. Nah ini kita stop. Nah sudah selesai. Maka videonya apa tadi tinggal tersisa berkurang 5%, tinggal 5K. Jadi seperti itu akan bisa enak lah kalau format factory. Tapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi lain yang Bapak Ibu kuasai, karena tergantung ya, aplikasi terbaik adalah aplikasi yang kita kuasai. Walaupun itu sederhana, tapi kita kuasai itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau aplikasinya walaupun aplikasi top miliknya orang-orang profesional, tapi kita tidak menguasai, ya hasil kita akan jadi acak-acakan. Jadi seperti itu. Itu saja mungkin Pak Puspo. Iya, terima kasih Pak Sokip. Terima kasih Opa. Ya baik, sama-sama. Terima kasih Pak Puspo. Saya lihat di raising hand belum ada lagi yang pertanyaan ini. Jadi saya ke chat box, kolom chat, melihat pertanyaan yang sudah ada. Ya Bapak Ibu, pertanyaan ditujukan kepada setiap orang ya, itu kan supaya bisa dibaca semua. Ada yang bertanya ini Pak, dari Ibu Ika Cancer. Ibu Ika Cancer, boleh nggak wajah orang yang difoto itu bukan hanya matanya atau bibirnya yang kita rubah setting, tapi juga wajahnya secara keseluruhan, bukannya? Demikian Pak, dari Ibu Ika Cancer. Kalau merubah wajah itu kalau merubah total wajah enggak usah pakai ini Bu, langsung aja Photoshop, dibuang wajahnya ganti. Langsung aja di Photoshop diganti total. Kalau misalkan membuat animasi seperti kartun atau yang lain, itu banyak animasi-animasi lain. Tapi kita kan konteksnya kan kita tidak merubah bentuk, karena kita kan untuk media pembelajaran. Jadi kalau misalkan kita menjelaskan pahlawan kan ya nggak mungkin lah pahlawannya wajahnya kita rubah. Kalau misalkan kita ingin merubah tampilan orang ya, seorang wajahnya kita rubah tampilannya, banyak aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan kok. Jadi termasuk Photoshop diedit ya, baru nanti kita mainkan wajahnya atau matanya dengan bibirnya dengan menggunakan ini. Jadi kalau memang panjenengan Bapak Ibu mau mengubah wajah, jadi langkah pertama ubah dulu wajahnya dengan Photoshop, dengan apapun yang bisa digunakan untuk merubah wajah, baru nanti kita gerakkan seolah-olah dia berbicara dengan menggunakan motion portrait. Jadi seperti itu. Jadi itu apa? Ya baik, pertanyaan selanjutnya di kolom chat. Apa ini ya? Saya lihat dulu. Yang untuk buat gambar, apa nama aplikasi Pak ini yang untuk bisa membuat gambar berbicara? Dan bisa tolong Pak share di kolom chat link untuk download aplikasi ini. Terima kasih. Oh aplikasi ini. Iya. Aplikasi ini namanya motion portrait Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak usah bingung-bingung. Beda dengan ini ya. Saya sempat pertama itu cari yang namanya talking photos ini Bapak Ibu untuk berbicara. Tapi ternyata banyak kendala. Pertama mengenai waktu 12 detik jemaan. Terus yang kedua dia harus menginstal apa lagi gitu. Terus beratan ini sekitar aplikasinya saja itu 90 MB. Dan ini aplikasinya tidak salah ringan kok ini. Nah,
Terus penggunaan lebih mudah motion portrait. Motion portrait enaknya tersedia di Play Store. Bapak Ibu ketik aja di Play Store motion portrait. Nah, gambar yang paling atas ini yang Bapak Ibu gunakan. Kalau yang talking photos itu sudah tidak ada Bapak Ibu. Bisa tunjukkan ya. Talking photos. Nah, ini sudah tidak ada Bapak Ibu. Sudah tidak ada talking photos di sini. Oleh karena itu yang paling, karena talking photos itu nanti bahasanya ada seperti produk dari Cina itu talking photos itu. Jadi bahasanya ada beberapa hal yang menggunakan bahasa Cina. Oleh karena itu saya sarankan Bapak Ibu menggunakan aplikasi yang namanya Motion Portrait. Ini bahasanya lebih familiar, lebih mudah digunakan. Mungkin itu saja, apa? Oke, terima Kalau kasih. di, kalau di laptop, Halo, siapa ini? saya. Kalau di laptop, apa? Bisa untuk motion portrait itu? Pak Sofi. Oh, Pak Puput. Oh, Pak Puspa dah. Oh, Pak Iya. Puspa belum di off lagi mic-nya. Makanya bingung. Nggak angkat tangan tiba-tiba ada suara aja lagi. Gini. Sebenarnya gini, Pak. Untuk motion portrait ini kan aplikasi Android ya. Iya. Jadi Bapak kalau mau menggunakan di laptop itu harus menggunakan emulator. Emulator tuh banyak macamnya. Saya menggunakan NOx. Cuma ini harus laptop spek yang agak tinggi, Pak. Iya. Kenapa? Kalau misalkan speknya nanggung, tak jamin macet. Jadi lebih baik kalau membuat videonya pakai HP, nanti ngeditnya baru pakai laptop, itu baru enak. Oke, siap. Makasih. Nggih. Oke, bagus Pak ya. Saya matiin kameranya ya. Pakai Nah, ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya di kolom chat. Ada yang bertanya ini, Pak Sujit. Apakah untuk dari Pak Arif Fausin ya, dari Pak Arif Fausin untuk membuat lip sync itu memakai software apa, Mas? Untuk membuat lip sync, kan Pak Sujit? Waduh, lip sync ini yang bagaimana ini? Lip sync. Jadi gini Bapak Ibu. Kalau lip sync itu kan kita menyanyi seolah-olah menyanyi padahal kita tidak menyanyi toh. Nah, kita tergantung Bapak Ibu. Kalau memang hanya sekedar seperti itu, kita membuat seperti itu, kita bisa mengakali dengan KineMaster Bapak Ibu. Jadi contoh, kita menyanyikan ya, saya tunjukkan aja. Mana ya? Saya start dulu ya, sabar Bapak Ibu ya. Sebenarnya lip sync itu tergantung Bapak Ibu, kita aja pakai video di lip sync sendiri bisa, nanti editingnya pakai KineMaster bisa. Tapi kalau kita pengen gambar yang nyanyi, ya kita harus agak bekerja lebih keras. Nah, misalkan ini gambarnya Opa yang kita ajak untuk bernyanyi. Ya sudah, kita nyanyi aja beberapa kali. Misalkan ini saya coba saya save ya. Nah, ini kita coba kita nyanyi sesuai misalnya lagu apapun. Nah, hop. Kita save.
Bapak Ibu tinggal kita editingnya pakai KineMaster atau editing yang lain lah. Saya coba pakai KineMaster. Kita kasih background yang mana, yang indah-indah, yang keren lah. Misalkan kita backgroundkan di sini. Nah, kita lapisi. Bentar, Bapak Ibu ya. Misalkan di sini, kita lapisi gambarnya Pak Adrianus misalkan bernyanyi. Kita tarik dulu Bapak Ibu. Kalau misalkan sinyal kurang mendukung, dimaafkan Pak ya, hujan deras di sini soalnya. Kalau misalkan suaranya putus-putus. Jadi misalkan seperti ini Bapak Ibu, ini misalkan kita edit aja Pak Adrianus ya. Kita potong. Ini contoh Bapak Ibu ya. Saya kalau mau gambar-gambar misalkan saya tidak berani kalau pahlawan karena takut saya. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Ini kalau kita kita coba. Ini Pak Adrianus sudah ngomong Bapak Ibu ya. Cuma ada suaranya. Bagaimana kita cara menghilangkan suaranya? Klik aja gambarnya Pak Adrianus. Di sini ada mana ya? Gambar gunting, klik gambar guntingnya. Extra audio. Nah, maka suaranya Pak Adrianus hilang. Kita klik ya. Nah, di sini ada suaranya Pak Adrianus yang terpisah dengan gambarnya. Yang di atas ini adalah gambarnya saja. Yang di bawah ini adalah suara dari videonya. Ini kita cut aja Bapak Ibu, kita del. Maka di sini Pak Adrianus sudah kehilangan suaranya. Nah, tinggal kita, ini tidak ada suaranya dari Pak Adrianus. Sudah hilang. Ini saya tunjukkan, mic-nya saya dekatkan. Nah, disinilah Bapak Ibu kita bisa memasukkan lagu. Jadi misalkan kita isi lagu. Nah, jadi kita menyesuaikan. Misalkan bentar. Misalkan ini sudah. Bentar Bapak Ibu ya. Kita masuk. Sorry, bukan ini. Kita masukkan audio. Nah, misalkan kita isi musik. Kita plus Bapak Ibu. Nah, kita tambahkan. Maka kita bisa sudah membuat lip sync Bapak Ibu. Jadi lip sync-nya dari gambar yang tidak bergerak, kita isi suaranya, kita nyanyi dulu pertama sesuai dengan lagunya, dengan modelnya. Atau Bapak Ibu, ini contoh Bapak Ibu, saya menggunakan ini beling ya namanya. Sebentar, saya tunjukkan. Saya menggunakan tap motion, tapi saya menggunakan Google Translate Bapak Ibu. Ini kalau saya pengen suaranya lebih jernih. Jadi banyak cara untuk mengakali Bapak Ibu. Misalkan ini dari bahasa Indonesia ke bahasa Indonesia. Misalkan kita ngomong halo selamat malam. Misalkan seperti itu. Maka kalau kita di audio maka akan bunyi.
Nah, oh ini bahasa Indonesia, seharusnya bahasa Indonesia. Nah, jadi bunyi Bapak Ibu lah, bunyinya ini seperti ini, halo. Jadi itu yang kita rekam dengan motion portrait sehingga kita punya audio seperti itu. Begitu aja Pak Adrianus untuk cara lip sync. Menurut saya sih banyak mungkin cara-cara yang lain dikuasai oleh Bapak Ibu. Tapi menurut saya yang paling sederhana ya seperti itu ngakalinya. Oke, baik. Terima kasih Pak Sohib. Saya lihat Pak Arif Faisin ada sering di kolom chat menuliskan aplikasi yang bisa dipakai bersamaan dengan motion portrait ini maupun dengan Talking Photos. Ada disebutkan Droid X, kemudian juga ada disebutkan pakai Photoshop, kemudian pakai Camtasia. Oke, Pak Arif, agar lebih jelas apa yang dimaksudkan Pak Arif Faisin, saya buka ya mikrofon Pak Arif Faisin. Kalau BlueStack dan Droid X itu sama dengan emulator, Pak. Ya. Emulator dari Android yang bisa dibuka di HP. Seperti saya juga menggunakan NUX, gitu. Sama. Jadi BlueStack. Silakan Pak. Oke, monggo Pak Arif. Pak Arif, barangkali ada yang mau tanyakan secara khusus. Kami sudah membuka mikrofon Bapak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Itu tadi saya mau menambahkan, cuman nggak bisa ngomong. Tadi saya ngechat aja di situ. Kan ada yang mau bertanya, apakah bisa software ini dijalankan di PC? Saya jawab bisa Pak. Bisa menggunakan BlueStack, Droid X, emulator yang lainnya seperti yang Bapak Sohif Prasetyo tadi yang bahas. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tadi apa itu kan mikrofonnya nggak bisa dibuka Pak ya, jadi saya ngecat di sini, Pak. Terima kasih. Gitu. Ya, terima kasih. Ini saya dulu terinspirasi ada seorang teman pas waktu bulan September ya. Pas waktu itu tanggal 30 September ada yang muncul di beranda Facebook saya. Ya, kayak seperti yang di-share oleh Bapak Ibu tadi, ada pahlawan seperti kayak Bapak Ahmad Yani, kemudian Bapak Nasution, dan lain sebagainya. Di situ bisa bicara. Saya cari software-softwarenya, software apa ya untuk bisa seperti itu. Ternyata ini tadi ada info, ada semacam kayak sharing ya, kemudian saya ikuti, wah ternyata ini softwarenya. Menarik sekali begitu Pak. Bisa kita buat apa itu seperti di grup untuk misalnya orang-orang yang tokoh, kemudian kita kasih suara sendiri seperti itu. Ya, salam kenal kepada Bapak Ibu guru di Indonesia. Salam kenal dari kami. Saya Arif, terima kasih. Iya, dari mana Pak Arif? Ya. Dari mana Pak? Dari sekolah mana? Dari ini Pak, Purwosari, Pasuruan Pak. Oh, Jawa Timur juga ya? Ya, Jawa Timur seperti bapaknya ini Pak. Oke, sudah selesai Pak. Apa namanya? Berbaginya sharingnya Pak. Iya Pak. Tidak ada lagi yang Pak. Sudah oke? Oh iya, ya bentar, boleh bertanya lagi ya? Ya. Nah, saya yang apa itu tanya yang lip sync tadi itu maksudnya begini Pak. Saya pernah lihat video seseorang di situ seperti kayak membacakan berita, tapi orangnya itu jadi kartun Pak, bukan yang seperti itu tadi. Jadi kayak semacam avatar kartun, kemudian orangnya itu ya bisa ngomong seperti kayak kartun seperti itu Pak. Yang saya maksud seperti itu. Iya. Yang kartun anime gitu Pak. Iya. Iya. Ya, Pak Sotif, catatannya. Nggih, di off dulu nggih Pak untuk mic-nya Oke. anu. Ya. Oke, terima kasih Bapak. Nggih, Bapak untuk terkait
seperti yang tadi, seperti avatar dan lain-lain. Banyak aplikasi-aplikasi untuk membuat seperti avatar, Bapak. Ini sempat kemarin beredar aplikasi ini seperti ini. Saya tunjukkan saja. Tapi ini sudah saya hapus ini aplikasinya ini. Ini aplikasi ya, screen mirror. Nah, ini aplikasi membuat avatar, Bapak. Jadi seperti ini avatar saya. Nah, ini tinggal aja, ini langkah pertama untuk misalkan membuat seperti tadi ya. Ya, ini dijadikan dulu foto kita menjadi suatu avatar, kemudian baru avatar ini yang kita mainkan. Jadi kita mainkan, kita gerakkan, matanya kita kedipkan dengan menggunakan motion portrait. Jadi tetap kalau kita membuat sesuatu hal dari gambar, itu langkahnya adalah kalau dari gambar hasil langsung di motion portrait. Tapi kalau kita mau membuat otak-atik gambarnya, maka gambar itu yang harus kita edit dulu sesuai dengan keinginan kita. Misalkan mau kita avatarkan, ya sudah avatarkan dulu baru di motion portrait. Jadi seperti itu. Nah, untuk misalkan kita membuat lip sync, misalkan kalau lagu-lagu, ya langkahnya seperti tadi, kita nyanyi dulu sesuaikan dengan durasi waktu yang disediakan. Ya memang beberapa kali pengambilan karena di motion portrait itu cuma 15 detik sih. Jadi kalau misalkan lagu itu paling sedikit 2 menit ya. Bayangkan jadi ya berapa kali pengambilan. Nah, kalau sudah selesai baru kita editing. Editingnya dengan KineMaster. KineMaster tadi caranya dibuang dulu audio dari hasil kita rekaman dengan motion portrait, kita buang audionya sehingga tinggal tersisa gerakan bibirnya saja sama kedipan mata, baru lagunya kita masukkan. Nah, ini jadi itu teknik manipulasinya. Jadi seperti itu apa? Jatuh. Oke, terima kasih penjelasan Pak Arif, semoga memuaskan jawabannya. Baik, terima kasih. Saya lanjut ke racing yang berikutnya, Pak Saleh Beharia. Pak Saleh ini adalah seorang guru yang sangat aktif yang malah mengikuti webinar-webinar di semua afiliasi saudari. Terima kasih ya Pak Saleh, silakan Pak bertanya. Ya Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya Pak kepada saya Pak. Dari Pak yang ingin saya tanyakan di sini Pak yang untuk mode position itu Pak, untuk yang itu ada garis 3 itu Pak. Yang garis 3 itu kita gunakan bagaimana Pak supaya ini ketika dia senyum ini suara ini senyumannya kelihatan. Bentar, Pak. Ini langsung saya buka. Pak. Ketika senyum, dia marah Pak. Bentar, Itu bisa sesuai Pak. Bentar ya Pak ya. Ini langsung saya praktekkan dulu ya. Nah, yang mana Pak? Yang dimaksud Pak? Silakan Pak Saleh, sudah lihat tampilan layar? Halo, Pak Saleh, silakan. Yang mana ini maksud tadi Pak? Kalau hanya sekedar emotion ini aja Pak, emosinya. Lah ini tersenyum. Kalau yang ini enggak pas bibirnya, sebentar. Bibirnya tak turunkan. Itu Pak yang itu Pak. Iya. Oh ini ya. Yang posisi 3 itu Pak ya. Oh. Iya. Ini menunjukkan posisi bibir Pak. Caranya kalau Bapak Ibu mau mengedit ya, pilih edit ini, diklik. Nah, ini bibir Bapak Ibu. Kalau kita klik tombol hijau ini, maka akan menunjuk bibir. Nah, yang merah itu adalah bibir bawah, pergerakan bibir Bapak Ibu. Kalau dia itu ditarik ke atas, maka bibirnya akan bergerak ke atas. Kalau ke bawah, kan biasanya ngomong itu kan bibirnya yang ke bawah, Pak, bergerak ke bawah, bukan ke atas. Kalau ke atas itu seperti apa gitu. Jadi seperti itu. Ini pergerakan bibir. Terus kalau yang ini adalah posisi mata. Nah, ini saya tunjukkan aja. Nah, ini ada
ke kanan ini melebar Bapak Ibu, pupilnya melebar. Kalau ini mengecil, jadi sesuaikanlah dengan bentuk mata agar kelihatan bagus. Kalau ini membesar ke atas ke bawah, kalau ini ke tengah seperti itu, terus nah kita putarkan aja. Ini kalau yang ini kita putarkan, maka dia akan menyesuaikan. Nah, ini ke atas, kalau ini ke kiri atas. Jadi sama juga seperti ini. Seperti itu kita lebarkan. Nah, kalau sudah oke, baru ketik oke, klik oke. Nah, nanti akan pergerakannya kelihatan. Ya, kalau seperti ini masih belum ngomong Bapak. Kenapa? Karena sudah kita edit, cuma dia hanya ketik-ketik saja. Terus solusinya kita klik ini gambar apa ini? Kamera, kita klik dulu. Kita tes halo, ya, seperti itu. Dia ngomong enggak? Nah, kalau dia ngomong berarti ini sudah bisa bekerja dan kita bisa sudah mulai merekam. Nah, ini nanti disesuaikan sendiri Bapak. Jadi tergantung kelihatan mulut bibirnya atau enggaknya itu nanti disesuaikan. Cocokan yang mana gitu. Apa terlalu lebar atau terlalu kecil ya, ngeditnya di sana. Itu Pak. Ya Pak. Ya. Demikian Pak Saleh ya. Iya Ya, Pak, ya. terima kasih Pak. Sama-sama ya. Baik, kami kembali ke kolom chat box untuk melihat apakah ada pertanyaan lagi di kolom chat. Ada pertanyaan dari Ibu Ismawati Isma. Ibu Ismawati Isma bertanya, apakah aplikasi ini efektif untuk digunakan di laptop atau PC? Mana hasil yang lebih maksimal atau lebih mudah pengaplikasiannya? Apakah menggunakan laptop atau PC atau handphone, ponsel? Demikian Pak Sazib pertanyaannya. Oke, terima kasih atas Ibu. Ibu, aplikasi ini adalah aplikasi Android Ibu. Jadi memang aplikasi ini terinstall di HP. Seharusnya saya garis bawahi. Seharusnya digunakan di HP. Cuma kadang-kadang Bapak Ibu menggunakan emulator kalau ingin mengerjakan di laptop. Cuma kalau di laptop itu syaratnya laptopnya harus speknya agak tinggi Bapak Ibu. Karena kalau emulator kalau speknya nanggung laptopnya pasti akan macet. Ya daripada kita membuat laptop kita bekerja keras, kasihan ya kita gunakan aja langsung di HP membuatnya. Cuma kalau kita pengen bagus Bapak Ibu dan kita pengen kelihatan lebih menarik itu harus ada proses editing. Editing itu tergantung apa yang digunakan untuk mengedit. Aplikasi apa yang digunakan untuk mengedit. Kalau hanya sekedar menggabung, kita bisa menggunakan format factory atau yang lain. Kalau kita mau menggunakan yang lebih bagus lagi, kita bisa menggunakan KineMaster yang bisa langsung digunakan di Android. Ataupun menggunakan yang lain, yang kira-kira Bapak Ibu kuasai. Jadi intinya Bapak Ibu, mana yang Bapak Ibu kuasai dan mana yang Bapak Ibu nyaman untuk mengerjakannya. Jadi kalau Bapak Ibu nyaman di laptop ya sudah, gunakan aja laptopnya dipasang emulator, gitu aja sudah. Tapi kalau Bapak Ibu lebih nyaman menggunakan di Android karena Android itu memang aplikasi ini dibuat khusus Android, itu jelas lebih enak kalau langsung digunakan di Android. Itu aja Pak. Iya, semoga jawabannya berkenan ya, memuaskan Ibu Ismawati. Iya, Bapak Ibu sekalian, sekedar tambahan, BlueStack itu besar ya. Besar Pak, berat. Emulator berat. apapun itu mesti Ya. berat. Berat, 300 sampai 500 megabyte. BlueStack akan ada yang lebih sedikit. Jadi kalau spek laptop kita atau PC kita itu masih di bawah, itu jadi berat sekali. Mengoperasikan emulator yang misalnya BlueStack ini karena kami sudah coba sangat memberatkan dan lambat. Jadi kalau memang lebih efektif dipakai di ponsel seperti pemateri sampaikan tadi ya kita pakai di ponsel. Oke Bapak Ibu ya, saya lihat pertanyaan di kolom chat sudah tidak ada atau belum ada sampai saat ini. Demikian juga di raise hand ada satu yang baru mengangkat tangan. Silakan Pak Herwansa, tanya langsung. Terima kasih. Salam kenal Pak. Ya, nama Pak dari mana? Dari Kaltara. Ya, Kalimantan Oh, Utara. Kalimantan Utara ya, silakan. Ya, ini menarik ini. Kamu Dikuatkan sedikit Pak, suaranya agak kecil.
Ya, halo. Ya, Ya. Terkait dengan gambar yang rame tadi itu ada 2-3 orang itu, apakah semuanya bisa diedit semua itu 3 orang itu, Pak? Atau batasannya sampai berapa yang bisa diedit dalam satu foto itu? Halo, jelas? Oke, jelas Pak. ya silakan Pak Sodip. Oke. Terkait dengan foto Pak, foto yang rame-rame ya. Memang gini Pak, gambar itu kalau di motion portrait itu kelemahannya itu yang diedit. Sekarang gini Pak, logika gini. Kalau ada beberapa orang yang ngomong, itu yang ngomong berbarengan atau satu Pak? Kan mesti Maksudnya terjadi interaksi gitu, Pak. kalau terjadi interaksi kan pasti kan tidak mungkin saling ngomong bareng Pak. Pasti ada yang satu mendengarkan, satu ngomong. Itu bisa Pak, kita buat seperti itu bisa. Sangat bisa sekali. Asalkan kita buat bergantian. Jadi misalkan ada 3 orang. Misalkan 3 orang. Yang pertama ngomong dulu. Ya. Yang lain diam. Terus yang kedua ngomong. Yang pertama diam. Itu bisa Pak, kita bisa edit seperti itu. Kalau untuk suaranya itu Pak, ada pilihan enggak untuk misalnya khusus wanita atau khusus laki suaranya ada? Itu bagaimana? Untuk suara Pak, untuk suara itu berdasarkan dari suara yang megang HP. Saya tadi bingung Pak, saya tadi mengisi suaranya Bu Mitira, itu pakai suara saya jelas tidak pantas loh, karena perempuan Bu Mitira. Akhirnya saya ambil suara dari Google Pak, dari Google Translate tadi itu. Tak ambil nama saya itu, oh kok suaranya perempuan, saya rekam. Jadi posisi merekam suara di Google Translate saya gunakan. Nah kalau misalkan ada percakapan seperti itu, ada 3 gambar, ada laki-laki perempuan berdialog, maka pada waktu yang perempuan silakan yang ngisi suaranya adalah yang perempuan Pak. Entah itu siapa teman atau yang perempuan itu yang suruh ngisi. Kalau yang laki-laki jenengan yang ngisi nggak masalah. Tapi tetap dalam satu frame itu bisa digunakan asalkan ngomongnya bergantian. Ya, saya gantian ya. Oke, terima kasih Pak. Luar biasa. Nggih. Pak. Nggih. Salam kenal Pak. Nggih, salam kenal Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Herman saya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masih ada waktu sekitar 10 menit mendekati jam 10 dan masih ada waktu sekitar 2 menit bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya sebelum kita masuk pada closing statement dari narasumber dari Pak Sosi. Silakan, masih ada sekitar 2 menit tapi 3 menit kalau ada yang ingin bertanya, baik secara langsung maupun melalui kolom chat. Kalau tidak ada, kami persilakan ke Pak Sosif sebagai pemateri pada malam hari ini untuk memberikan closing statement, macam kesimpulan dari presentasi malam hari ini. Silakan. Oke, terima kasih Pak Adrianus. Bapak Ibu yang luar biasa yang saat ini bergabung dalam Room Sadar IGI. Bapak Ibu, sebagai guru kita harus dituntut untuk membuat satu media pembelajaran yang menarik agar tujuan pembelajaran kita itu bisa dicapai dan anak-anak bisa memahami apa yang kita sampaikan. Banyak media pembelajaran yang dapat kita manfaatkan, apalagi selama PJJ ini mau tidak mau Bapak Ibu harus berinteraksi dengan yang namanya teknologi. Tidak ada ceritanya kita sudah tua sehingga kita malas untuk belajar. Lah, di kondisi pandemi inilah Bapak Ibu mau tidak mau dituntut untuk mempelajari suatu teknologi sehingga bisa membuat media pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Apalagi pada saat PJJ ini siswa tidak berada di sekolah tapi belajar di rumah. Nah, karena belajar di rumah itulah Bapak Ibu, maka yang dihadapi siswa adalah situasi yang monoton. Yang di rumah tidur, makan, mengerjakan PR dan seperti itu. Tidak ada interaksi dengan teman. Oleh karena itu, Bapak Ibu bisa menggunakan salah satu media pembelajaran yang menarik yang bisa kita gunakan untuk dari skala jenjang, mulai dari TK sampai perguruan tinggi, karena banyak hal yang bisa kita manfaatkan dengan media. Nah, media yang paling mudah yang kita gunakan adalah gambar, Bu. Gambar itu menarik karena gambar itu tersimpan berbagai macam makna gambar. Misalkan kalau kita mengajar seni lukis, kita bisa memakai gambarnya Mona Lisa. Mona Lisa yang terkenal, gambarnya Pablo Picasso itu menggambar Mona Lisa. Mona Lisa kita kasih, Bapak Ibu, kita kasih suatu media yang menarik yang menceritakan bagaimana kehidupannya. Dengan apa? Lah, banyak software yang digunakan. Tapi saat ini saya akan menggunakan software yang paling mudah dan
menurut saya itu bisa Bapak Ibu lakukan, yaitu namanya motion portrait. Kenapa kok motion portrait? Karena itu lebih mudah digunakan dari aplikasi yang lain dan lebih ringan dan bisa di-download di Play Store. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya membuat media pembelajaran itu mudah. Yang sulit adalah membangkitkan motivasi dalam diri kita. Apakah kita mau belajar? Apakah kita mau berusaha untuk membuat pembelajaran itu menarik? Apakah kita mau tujuan pembelajaran itu tercapai? Itu yang sulit Bapak Ibu. Kalau mempelajari itu sangat mudah, hanya butuh waktu 10 menit, 15 menit, 20 menit, itu mudah. Tapi membangkitkan motivasi itu yang sulit, yang lama. Bisa sampai 1 hari, 2 hari, bahkan sampai bertahun-tahun. Apalagi kalau sudah kena pandemi, terus kita timbul rasa malas, ya sudah, alamat sudah. Maka yang akan dikorbankan adalah siswanya. Oleh karena itu, di forum Sadar IG ini saya berbagi sedikit ilmu Bapak Ibu yang saya miliki. Semoga ini bisa menjadi pancingan motivasi Bapak Ibu untuk membuat media pembelajaran yang bisa disampaikan kepada siswa agar siswa itu tertarik untuk mempelajari materi Bapak Ibu, yaitu dengan menggunakan media gambar bergerak, menggunakan aplikasi motion portrait. Tadi sudah saya sampaikan juga, ini bisa Bu, motion portrait itu dikembangkan lagi, digabung-gabung dengan aplikasi-aplikasi yang lain yang editing, mulai dengan KineMaster atau Format Factory ataupun yang lain-lain. Tapi intinya apa Bapak Ibu, sebagus apapun software, sebagus apapun aplikasi itu tidak akan berguna jika tidak kita kuasai. Apalagi jika kita tidak punya motivasi. Tapi sekecil apapun software, sekecil apapun aplikasi, sesederhana pun aplikasi itu akan menjadi hal yang luar biasa jika kita kerjakan dengan motivasi yang tinggi dan kita kerjakan dengan penuh rasa cinta dan penuh rasa sayang demi mendapatkan tujuan pembelajaran yang terbaik bagi anak didik kita. Mungkin itu saja Pak Adrianus untuk statementnya. Baik, terima kasih banyak Pak Sosip. Bapak Ibu sekalian, dengan demikian dengan berakhirnya closing statement dari Pak Sosip sebagai pemateri pada malam hari ini, berakhir pula webinar kita. Tetapi Bapak Ibu sekalian, jangan dulu cepat-cepat meninggalkan Webex ini. Bagi Bapak Ibu yang telah mengisi presensi, oke. Tapi bagi yang belum mengisi presensi, silakan jangan lupa isi presensi dulu baru meninggalkan Webex room ini. Kami share kembali presensi, diisi sekali aja ya. Bagi yang sudah isi nggak usah sampai 2-3 kali. Tapi bagi yang belum, demikian juga kepada rekan-rekan panitia afiliasi Sadar IG, silakan diisi presensi malam hari ini sebelum kita mengakhiri webinar. Pak Sosip juga sebagai pemateri, monggo Pak, jangan dilupakan isi presensinya. Oh iya, sorry Pak. Ini karena sebagai narasumber ya. Siap. Saya lihat ada Pak Abdul Rahman dari Lontara, kemudian tentu saja ada Teh Chandra yang membuka room. Terima kasih Teh Chandra atas pembukaan room pada malam hari ini. Saya lihat juga ada Pak Muhammad Haryadi dari Kelurahan Jatim, ada Pak Muklis dari Tegalar, ada Pak Samsir dari Lontara. Terima kasih banyak kepada semua, khususnya kepada Direktorat SMK yang telah memberikan room ini, room di SMK kepada Sadar IG, dan juga kepada Teh Chandra sebagai fasilitator yang memfasilitasi pemakaian room PSMK ini. Terima kasih pada rekan-rekan panelis semua yang telah bertugas, baik yang membuat presensi maupun yang membuat flyer. Mbak Umi Keket, mana Mbak Umi, flyernya indah. Saya dengan Pak Sosip. Ya, saya suka Pak Sosip karena berpakaian tradisional, sementara saya berpakaian modern. Juga sisi yang sangat melengkapi kehidupan kita berada di flyer. Ya, terima kasih Mbak Umi Keket atas flyernya yang keren. Ya. Dengan Pak Muklis, terima kasih banyak semua. Dan juga khususnya kepada Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia yang telah bergabung, bertanya secara langsung, memberikan masukan, sharing pendapat. Karena memang IG itu adalah sharing and growing together. Jadi sarasehan baik IG sendiri maupun sarasehan dalam jaringan IG ini, Sadar IG memang punya moto sharing and growing together, berbagi dan berkembang atau tumbuh bersama. Jadi kami semua di sini tidak saling menggurui tapi saling berbagi. Bapak Ibu juga dipersilakan untuk hadir. Ya, terima kasih banyak.
Sekian kami akhiri webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat beristirahat. Sekarang kita diskusi bebas. Saya matikan rekaman webex dulu. Aduh, ngerti saya Pak Adrianus. Bayangan materinya baru tahu kemarin. Sekarang langsung explore. Bagus kok Pak Sasi, bagus. Ya, bagus. Jadi menyegarkan, materinya menyegarkan. Kalau siswa sudah pasti siswa dan juga guru sekarang itu pada mengalami kebosanan dalam PJJ kan. Jadi kalau ada materi-materi baru, inovatif semacam ini, ya, apakah materinya ringan, sedang atau berat, tidak masalah. Yang penting ada materi baru yang inovatif, yang ada unsur menariknya, ada unsur lucunya, funnya, ada unsur funnya di dalam, segala unsur edukatifnya bergabung. Nah itu sangat menarik. Dan pasti anak-anak akan tertarik dalam webinar kalau di dalam pelajaran lewat Google Meet. Betul. Tampilkan tadi yang foto-foto seperti tadi, pembelajaran itu sebagai media, pasti anak-anak akan hadir semua, karena anak-anak sekarang itu memang pintar. Kelihatannya nama mereka dan foto mereka ada di layar Zoom, ada di layar Google Meet, ada di layar Webex. Padahal tidak di depan laptop atau tidak di depan ponsel mereka di tempat lain di rumah. Jadi mereka mematikan kamera. Jadi kalau saya biasa itu, tak hidupkan kamera kamu semua supaya saya tahu kamu memang berada di depan ponsel mengikuti pelajaran atau berada di depan laptop ikuti. Jangan sampai kamu tipu kami, saya sebagai guru. Kamu hadir tapi tidak berada di depan ponsel lah itu. Nah, tapi dengan materi seperti tadi yang disajikan Pak Sujib, saya rasa anak-anak pasti tertarik dan bertahan di depan laptop mengikuti pembelajaran, mengikuti materi yang disajikan. Itu pendapat saya loh. Ya, mudah-mudahan berkenan. Iya. Saya tuh kemarin itu juga mikirnya gitu Pak. Mikirnya apa sih gambar bergerak? Karena kan bukan gambar bergerak yang kemarin itu, talking photos Pak ya. Iya, saya tuh mikirnya apa seperti pelotagon, apa telagami gitu. Ternyata baru saya gangnya itu ketika Bu Anita. Bukan Pak, saya gambar yang bicara. Seperti apa Bu Anita ya? Langsung saya dijawab sama Bu Anita. Gini loh, gini. Akhirnya ya besok tak barengi kita kolaborasi gitu. Akhirnya saya siap. Oh iya kalau kolaborasi mau saya ya bilang gitu. Ternyata saya kena jembatan Batman saya ini. Mrs. Anita ingkar janji ya. Saya kena jembatan Batman saya ternyata. Waduh. Jadi ya sebab gini Banita, saya belum pelajari, nanti saya kan tidak begitu ahli di KineMaster Pak. Saya tidak begitu. Saya cuma sekedar tahu gitu aja. Bu Anita kan mungkin paham KineMaster dan lain-lainnya. Akhirnya saya bagian KineMasternya Bu Anita loh. Oh iya siap gitu. Ternyata merosot. Akhirnya tapi ya untungnya saya mempelajari masih bagus tadi kok. Memang KineMaster memang itu salah satu aplikasi persyaratan yang harus dikuasai oleh semua duta rumah belajar dan sahabat rumah belajar. Itu dipakai di Pusdatin, sehingga memang mereka lebih terbiasa dengan itu. Tapi tidak menutup kemungkinan loh bahwa guru-guru juga yang bukan SRB atau DRB juga itu menguasai itu. Ya seperti Pak Sotif saya lihat ini menguasai kok. Menguasai guys. Saya itu baru tadi belajar KineMaster itu Pak. Saya itu cuma mikir ya apa ya kira-kira gabungannya. Saya sampai dari tadi pagi itu masih belum gabung Pak. Saya di WA sama Bu Anita jam berapa? Jam 10. Mana aduhnya progresnya. Saya tahu Bu, saya itu bingung ini mau saya apakan gambar ini. Saya bilang gitu. Karena kalau kita gambar cuma hanya satu saja, terus saya kira webinar ini 5 menit, 10 menit selesai Pak gitu loh. Ini apa ini Pak Agus Salim ini berbicara ini. Minta izin berbicara ini. Pak Agus Salim Pak. Pak Agus Salim. Oh Pak Agus Salim. Agus Salim, oh ini pemateri barangkali yang nggak jadi kemudian. Jangan ya, saya punya dugaan. Coba sebentar saya lihat. Oh Pak Agus Salim ya. Saya naikkan aja barangkali Pak Agus Salim ya. Saya naikkan. Terima kasih Bapak.
Silakan Pak Agus Salim. Selamat malam. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Iya sebenarnya saya materi Iya. saya mohon maaf kemarin tuh tiba-tiba aplikasi yang saya gunakan Talking Photo itu bermasalah. Tapi sudah banyak saya hasilkan video-video gambar berbicara lewat Talking Photo. Jadi saya sangat penasaran dengan materi yang Bapak Prasetya tadi berikan. Cuma saya terlambat masuk. Jadi hanya kesimpulan saja bisa saya dengar begitu Bapak. Iya. Ya, nggak apa-apa Pak. Ya. Ya, saya juga mohon maaf Pak ya terpaksa menggantikan karena kemarin juga bingung ini. Enggak, sebenarnya saya sangat berterima kasih karena memang saya sudah lama janji mau tampil, tapi tiba-tiba terkendala dengan aplikasi. Saya meminta maaf kepada panitia Sadar kalau bisa mencarikan pengganti gitu. Alhamdulillah sudah ketemu Bapak Prasetya, sudah menampilkan materi dengan sangat bagus Bapak. Materi dadakan dan yang saya sama sekali belum pernah tahu Pak. Jadi baru kemarin merabai. Itu pun kena pranknya Bu Anita itu. Oke, terima kasih atas waktunya. Berarti Pak, kenapa Pak Talking Photosnya itu bermasalahnya Pak? Oke, jadi begini, saya biasa menggunakan versi lama karena versi baru dan saya juga melihat teman-teman yang lain yang menggunakan versi baru itu tidak bisa digunakan. Jadi saya atlet ke belakang ke bawah, saya gunakan salah satu versi itu kalau tidak salah saya 1.666 gitu. Yang jangan diupdate. Kalau udah update, ini akan kembali ke versi terbaru. Tapi kalau saya gunakan versi lama, saya bisa saya telah membuat gambar Soekarno, saya telah membuat beberapa video ada di dalam channel YouTube saya dan alhamdulillah mereka sangat-sangat dan itu saya rasa sangat menarik seperti itu. Tapi tidak tahu kenapa tiba-tiba di saat saya mau tampilkan yang terbaru sering error. Jadi saya langsung menelpon ibu untuk meminta maaf tidak bisa tampil begitu Bapak. Oh gitu. Terus Pak, saya kan tadi juga meraba-raba Pak, karena mohon maaf ya Pak, saya juga baru kemarin tahu materi ini, jadi saya belum begitu paham mengenai Talking Photos. Jadi saya kemarin mencari di Play Store kan memang nggak ada Pak Talking Photos itu. Saya cari hanya menemu di Jalan Tikus itu kan miliknya Mieng atau apa gitu ya. Ya, Promeing. Meing ya. Nah, itu saya mencoba sekilas. Ini kira-kira kelebihannya apa Pak? Karena saya tidak mau menggunakan Talking Photo, saya menggunakan motion portrait. Sehingga saya ingin tahu, mungkin bisa saya explore Pak, atau mungkin saya pelajari ulang. Jadi kelebihan dari Talking Photos ini apa gitu? Oke, saya sudah coba menggunakan yang seperti Bapak katakan tadi, cuma masih otodidak. Saya belum ketemu pasnya, tapi saya masih merekomendasi Talking Photo apabila aplikasi tersebut bisa kita jalankan. Artinya dalam satu video durasi itu kita bisa gunakan sekitar 12 detik. Tapi nantinya seperti teman-teman tadi katakan, kita akan gabung itu di dalam aplikasi KineMaster. Saya rasa di situ juga kita bisa rekam suara kita, nanti bisa diubah juga ke suara-suara bentuk yang lain, baik itu mungkin suara seperti perempuan, lebih cepat dan lambat. Itu ada pilihannya. Dan mimik wajahnya ada sampai tidak salah saya 15 mimik wajah yang bisa kita gunakan di dalam Talking Photo seperti itu Bapak. Oh gitu. Kalau di motion portrait kan mimik wajahnya 4 ya? Iya. Oh iya. Lah, kalau seperti ini kan bisa sekali-kali gantian Pak. Sekarang saya ngisi di Sadar Igi gantian Bapak. Nah nanti Bapak yang saya undang ke Vicon saya. Oke. Kalau andai aplikasi ini saya terus modifikasi, artinya saya terus explore aplikasinya. Mudah-mudahan nanti kalau memang berhasil, dengan senang hati bisa berbagi kepada teman-teman di Sadar Igi dan lainnya gitu Bapak. Oke. Terima kasih Pak. Luar biasa. Ini saya pun juga tertarik akan mengeksplor lagi karena saya pun kemarin ini bisa karena terpepet Pak. Sip, ntar kalau memang Bapak ada waktu boleh tinggal di channel YouTube saya, Agus Salim Channel Madrasah namanya. Oke, siap. Madrasah, insya Allah di situ ada beberapa video yang telah saya buat.
terkait dengan gambar berbicara. Seperti itu Bapak. Oh, nggih, siap-siap, nanti akan saya lintip-intip. Sip. Oke Bapak. Oke. Maaf sudah mengganggu waktunya ini. Saya cuma tadi ingin nikung gitu. Oke, terima kasih Pak. Ya, nggak apa-apa Pak Agus Salim, nggak apa-apa. Iya, Nama Bapak. Pak Agus Salim bisa masuk meskipun artinya di penghujung acara, tapi bisa masuk bergabung. Kami sangat senang dari panitia, sangat senang. Iya, silakan Pak Agus Salim, bisa juga diisi presensi. Ada presensi sudah kami share di kolom chat. Udah siap Bapak, udah siap. Iya. Oke, udah siap. Saya share kembali presensinya. Oke. Ya, sudah. Ya, ada Bapak Ibu yang bertanya, Pak, presensinya tidak bisa diisi. Saya sudah cek berkali-kali, presensinya bisa diisi. Bahkan saya sementara mengisinya sekarang. Masih ya, Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu mengalami kesulitan mengisi presensi di ponsel, biasanya kadang-kadang ponsel lancar, tapi juga kadang-kadang agak sulit karena mungkin selain faktor layar yang kecil ya apa semua, juga ada faktor lain, misalnya kemampuan dari ponsel itu sendiri untuk mengakses. Kalau punya laptop bisa diisi, bisa pakai laptop atau PC, akan jauh lebih enak mengisi presensi atau membuka suatu aplikasi online lewat laptop atau lewat PC ya. Kalau ada, kami menyarankan silakan diisi presensi lewat laptop. Dan kalau toh masih tidak bisa terbuka lewat laptop, berarti memang ada permasalahan. Tapi permasalahannya bukan di presensi itu sendiri, mungkin di laptop Bapak atau ponsel Bapak Ibu. Sebab kami sudah coba bisa diisi. Dan coba ya Pak Sofi, bisa diisi presensinya ya Pak. Sudah Pak. Nah itu. Pak Trinur, saya minta izin untuk keluar room dulu ya. Ya, silakan, mangga. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Pak Sofi telah membantu untuk menjadi pemateri pada malam hari ini. Dan sukses untuk kedepannya ya Pak. Oke, siap. Terima kasih. Dadah, monggo. Ya Bapak Ibu sekalian, dalam waktu sekitar 2 menit ke depan kami akan menutup room ini, akan end meeting. Silakan. Lagi kami mohon yang belum isi presensi, silakan isi presensi karena link presensi itu bisa dibuka. Terima kasih. Oh Pak, Ya Pak Muk. ada saya chat di WA-nya Pak. Oh, ya itu saya lihat. Oh iya, saya belum buka karena saya lagi merekam juga ini, jadi saya tidak buka, jangan sampai. Oh iya. Udah aku jawab. Kamu Chris? Pak Samsir, terima kasih ya Pak Sam presensinya. Pak Samsir, ya makasih. Tadi saya bingung siapa yang buat presensi ya. Terima kasih juga kami utarakan kembali kepada Cechan atas waktu dan kerelaannya untuk membuka room dan menemani kami semua panitia sekali pada webinar ini. Terima kasih sekali lagi Cechan. Meskipun saya tahu di Fak-Fak Papua Barat sekarang sudah pukul 11:05 tengah malam. Ya baik Bapak Ibu sekalian, guru hebat yang ada, terima kasih ya
kami akan menutup Webex Room ini dan akan mengakhiri, kami akan end meeting sampai kita ketemu lagi kembali dalam suasana dan keadaan yang jauh lebih baik dari sekarang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa kembali.